Selamat datang Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Ibu. Sehat, Silakan duduk. Ya, terima kasih Silakan Pak. duduk. Sehat hari ini Pak, Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan lancar? Luar biasa lah. Luar biasa. Cerah nih mukanya dua-duanya ya. Baik. Bisa langsung kita mulai Pak. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya yang dimana ya tanpa berkah rahmat dari Sang Maha Kuasa kita nggak bakal bisa ketemu nih Pak, nggak bakal bisa bertatap muka nih. Dan Ibu juga mungkin dan Bapak tidak bisa sampai ke sini dengan selamat. Nah, selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kalau namanya Muhammad Pak itu insya Allah jadi baik Pak. Makanya nanti kalau nih ya kalau nanti Bapak punya keturunan dan lain sebagainya, mudah-mudahan dikasih nama Muhammad Pak, biar asik. Baik, sebelum kita lanjut ke pokok permasalahan yang akan kita bahas hari ini, izin, nama saya Surya Pak. Baik, Pak Surya. Bu, nama saya Surya. Saya adalah mediator bersertifikat yang dimana akan menjembatani Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan menemukan titik temu yang mudah-mudahan kita sepakati bersama ya. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah memilih saya sebagai mediator. Ya, diharapkan kita berharap bersama supaya masalah ini ke depan bisa menjadi satu tahap pendewasaan untuk kita semua. Dan sekali lagi, mudah-mudahan keputusan yang kita ambil bersama ini hasil dari musyawarah mufakat ya Pak, Bu. Baik. Sebelum kita lanjut ke pokok permasalahan yang akan kita bahas, saya izin sambil saya periksa berkas, boleh Bapak dan Ibu memperkenalkan satu sama lain. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah kenal ya. Sudah. Kalau saya kan belum kan. Baik Pak, boleh kita mulai dari ladies first kayaknya ya. Oke, Ladies siap. first. Enggak Ibu, silakan. Terima kasih Bapak Surya. Baik. Perkenalkan, nama saya Fairuz. Saya bekerja di Universitas Primagraha. Di Universitas Primagraha. Iya. Baik Ibu. Ibu orang mana Bu? Saya orang Serang Pak, di Orang Serang? Sinanggung rumahnya. Oh dekat ya Bu ya? Iya. Siap, ya. Baik Ibu Fairuz ya. Iya. Baik, lanjut ke Bapak. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Hmm. Perkenalkan saya Zaini. Hmm. Sehari-hari biasa dipanggil Zahid. Saya adalah suami sah dari putri yang di sebelah kanan saya. Heeh. Dan sekarang yang menggugat saya dan menuduh saya berselingkuh. Sabar Pak. Sabar Pak, kita baru mulai. Baik, Pak Zaini dan Bu Fairuz ya. Iya. Zaini dan Bu Fairuz, baik. Kalau di sini kita lihat berkas adalah gugatan perceraian ya Pak, Bu ya. Ibu dan Bapak Zaini. Nah, sebelum kita kembali lagi saya ingatkan, sebelum kita membahas tuntas secara jelas perkara ini, ada baiknya saya akan menyampaikan beberapa poin atau rules of the game ya dalam mediator kali ini. Jadi ada permintaan khusus dari Pak Zaini atau Bu Fairuz terkait tata tertib atau syarat? Pak Zaini? Ada tata tertib yang mungkin Pak Zaini inginkan? Misalkan Bu Fairuz nggak boleh marah dan lain sebagainya, apa gimana? Atau sebaliknya, Pak Zaini dilarang membawa senjata tajam gitu karena Enggak sih Pak, saya minta Pak jadi kejujurannya aja. kejujuran, baik ya. Kejujuran. Kalau Pak Zaini sendiri, Saya sih berharap apapun yang terjadi nantinya rumah tangga saya tetap utuh Pak. nampaknya cinta masih besar nih Bu Fai. Baik. Berharap apapun yang terjadi, Pak Zaini berharap rumah tangga tetap dipertahankan, baik ya. Cuman ada beberapa hal yang terutama adalah ketika kita mengalami emosi, kita kembalikan lagi rule of the game yang sudah kita sepakati tadi. Harus cooling down. Bila perlu istighfar Pak, sangat amat diperlukan. Ya, mudah-mudahan kita
jalani ini dengan damai ya Pak ya. Baik. Pertama, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang kedua adalah kita bahas perkaranya Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebenarnya waktu tidak bisa dipersingkat Pak. Untuk mempercepat jalannya proses ini, saya berikan yang pertama kesempatan untuk Ibu Fairuz menjelaskan terkait apa sih perkara utamanya, Bu. Mangga, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak sebelumnya. Mm-hmm. Jadi gini Pak, saya tuh udah mencurigai suami saya tuh berselingkuh hampir 1 bulan ke belakang Pak. Ya. Jadi dari dia sering pulang malam, terus ketika weekend dia jarang ada di rumah, dan saya juga sering mendengar bahwa dia ini sering dekat dengan perempuan di kantornya. Sering dekat dengan Iya, perempuan, baik. Centil lah gitu Pak istilahnya. Saya punya kenalan di kantor yang dia sedang kerja kebetulan. Dan puncaknya, dia 2 hari ke belakang ini, suami saya ketahuan mengantarkan perempuan lain ke klinik. Saya tidak tahu itu dia urusannya apa, tapi dia posisinya malam-malam. Sabar Bu, sabar Bu, sabar. Coba Ibu tarik nafas dulu sebentar, baik. Ya. Bisa kita kembali lagi ke rules ya? Boleh Maaf. meluapkan. Saya terbawa perasaan Bapak. Nggak apa-apa Pak, Bu. Boleh meluapkan emosi tapi dikontrol ya. Kalau emang agak terbawa emosi, kita kembali lagi istighfar. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya sampai lupa Bu, silakan minum Bu. Iya, Mangga, terima kasih silakan. Bapak. Silakan Bapak. Ini bukan sponsor ya Pak. Mangga, silakan. Terima kasih, Baik. Pak. Menurut Bu Fairuz, Pak Zaini ini orangnya centil Pak. Orangnya centil katanya ya. Terus Iya, Pak. karena di lingkungan kerjanya mungkin banyak juga ladies ya Pak. Makanya itu yang memicu Ibu Fairuz melaporkan kejadian ini sehingga ada gugatan ya Bu ya. Nah itu perspektif dari pandangan Bu Fairuz. Kita juga harus adil nih Bu. Kita harus mendengarkan juga penjelasan dari ini suami ibu nih, masih suami sah ibu loh. Mangga Pak Zaini silakan. Terima kasih untuk waktunya Pak. Tapi yang saya cangkal di sini dulu adalah perselingkuhan Pak. Demi Allah Pak, saya pribadi tidak ada niatan atau tidak melakukan perselingkuhan. Saya sudah bawa nama Tuhan saya Pak. Jika tadi dijelaskan bahwa tadi dari istri saya bahwa saya membawa wanita lain di klinik, itu saya benarkan Pak, karena kejadiannya 2 hari yang lalu memang di situ saya posisinya disuruh lembur Pak sama pimpinan saya. Karena waktu itu memang pekerjaan lumayan banyak dan bersama memang di bawah saya itu banyak kayak sekretaris, kemudian sekretaris saya, kemudian admin saya. Itu semuanya rata-rata perempuan memang, tapi memang di situ salah satunya semalam itu ada yang sakit Pak. Baik. Ada yang sakit, kemudian secara manusiawi saya menolong dia untuk membawa ke klinik. Maaf, atas nama siapa Pak yang sakit Pak? Yang sakitnya Veriska. Veriska ya. Iya, Veriska. Baik. Dan secara manusiawi itu saya menolong dia untuk membawa dia ke klinik Pak. Nah kebetulan yang punya klinik adalah teman dari istri saya. Oh, Gitu. baik. Saya kurang tahu teman dari istrinya itu melaporkannya seperti apa. Saya lihat sih dia memfoto saya juga dan lain sebagainya saat saya membawa teman rekan kerja saya tersebut. Jadi secara tidak langsung istri saya menuduh saya itu selingkuh, kemudian centil-centil segala. Demi Allah Pak, di situ saya tidak melakukan seperti yang dikatakan istri saya. Saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya di kantor, karena saya itu bekerja ketika datang kerja lalu pulang ke rumah gitu. Adapun hari-hari weekend itu tidak ada di rumah, silahkan bisa dicek, saya ada di kantor Pak. Baik, terima kasih Pak Zaini. Nah ini kalau kita boleh melihat adalah saya dapat 2 nih ya, 2 kejanggalan Bu Papai. Bukan 2 kejanggalan, tapi ini
dua yang harus diklarifikasi. Sebelumnya sudah dilakukan mediasi sebelumnya Pak, Bu? Kita Pernah ngobrol? Pernah ngobrol ngobrol. sih, cuma karena memang emosinya sedang memuncak sayanya, dan akhirnya memang nggak ada ujungnya gitu Pak. Tapi mungkin satu pertanyaan yang saya masih harus tanyakan. Ibu Papai dan Pak Zaini, maaf, sudah memiliki momongan? Sudah Pak, Sudah. Baik, berapa Pak, Bu? baru satu. Baru satu. Ya Allah, masih anget-angetnya. Umuran berapa Pak Zaini? Di bawah 2 tahun Pak. Di bawah 2 tahun. Masih mungil banget ya. Iya, Di Pak. bawah 2 tahun. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah ya berbicara dari hati ke hati. Cuman memang mungkin pemicunya adalah dari foto yang sebetulnya memang belum diketahui kebenarannya. Asli foto itu, makanya sampai dengan kasus ini mencuat. Baik. Yang saya bisa berikan di sini adalah kita sama-sama mengkaji ya posisi dari Pak Zaini maupun Bu Papai. Jadi yang saya harapkan kembali lagi ke rule of the game, kita harus sama-sama tabayun, meng-cross check kebenaran dan lain sebagainya dari data maupun fakta. Yang pertama adalah jam kerja, yang dimana itu juga sudah pasti diketahui sama Bu Fairuz, betul? Jam kerjanya. Yang kedua adalah tentang weekend. Kalau boleh tahu, Pak Zaini kerjanya di bagian apa, di bidang apa? Weekend segala itu masih kerja itu gimana Pak? Pak, saya kan kerja di bagian humas dan pemasaran, Oh, di baik. marketing. Jadi kadang-kadang di hari weekend pun harus ada tugas-tugas luar, kayak promosi dan lain sebagainya untuk promosi produk. Dan itu sebelumnya sudah diketahui sama Bu Fairuz ya? Sudah Pak, saya bekerja di situ tuh dari semenjak kita pacaran. Sampai sekarang sudah menikah pun sudah tahu dia Iya. kerjaan saya apa, kasarnya bagaimana, ketemu siapa aja, dia sudah tahu. Tapi belakangan ini memang dia agak posesif sama saya Pak. Saya sudah jelaskan begini, ternyata dia sekarang tidak terima karena terpacu sama teman-temannya yang ngomporin di belakang. Emang teman-teman tuh kadang-kadang jualan kompor Bu. Ada baiknya memang betul. Ya makanya jasa-jasa seperti kami ini yang dibutuhkan untuk menengahi permasalahan seperti ini. Baik, sekarang sudah jelas masalahnya semua, sudah terang benderang. Bu Fairuz sudah mengetahui jawaban dari Pak Zaini, dan kita menghadapi semua ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh tidak emosi. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa jadi tahap satu pendewasaan untuk kita semua ya. Nah, sekali lagi saya mau bertanya terkait apa sih yang diharapkan dari proses mediasi ini, baik Bu Papai maupun Pak Zaini. Bu Fairuz, mangga silakan. Kalau saya sih berharapnya ya keutuhan rumah tangga saya juga masih tetap terjaga. Tuh Pak, Sebenarnya. Bu Fairuz masih cinta sama Bapak. Karena mengingat ya anak saya juga masih kecil Pak, butuh sosok ayah Baik. gitu kan, dan saya juga belum bisa sendiri untuk mengurus anak gitu. Kenapa Bu Papai nggak cerai? Saya mungkin itu Pak, cemburu Gitu buta ya. dan posesif itu, dan saya juga capek mungkin ya Pak, posisinya pada saat itu pas saya membuat gugatan. Di situ saya capek kerja juga, capek ngurus anak, melihat suami juga di belakang seperti itu. Mungkin itu yang membuat saya berpikir campur aduk pada saat itu, dan akhirnya saya putuskan untuk menggugat suami saya. Kabar baik Pak. Ya, kalau Pak Zaini sendiri gimana? Apa yang diharapkan dari proses mediasi ini? Cerai apa? Karena kan di awal udah nyampein. Kalau Bu Fairuz kan tadi di awal menggugat cerai dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah sudah sudah terbuka nih dengan penjelasan Pak Zaini juga yang sudah gamblang, terang benderang. Otomatis Pak Zaini mengharapkan apa? Yang saya harapkan sih yang tadi di awal saya sampaikan Pak, bahwa apapun yang terjadi, saya pengen keutuhan rumah tangga ini berjalan terus sampai akhir hayat. Luar biasa. Mengingat juga
Ini kalau saya lihat datanya dari penjelasan Bapak dan Ibu sekalian adalah teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian ini sedang memiliki balita yang lagi lucu-lucunya. Bayangkan Bu, Pak, kalau sampai ini kasus ini berlanjut dan Bapak kekeh pada pendirian yang ingin cerai, nanti apa kata dunia, Pak? Ya, anak Bapak ini lagi lucu-lucunya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pengerat ya, bahkan pengerat hubungan rumah tangga kalian. Dan terima kasih. Mungkin ini akan kita catat bersama dan akan kita tanda tangani bersama bahwa perdebatan kasus kali ini berakhir dengan happy ending. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu sekalian? Cukup? Kalau dicukupkan dan mudah-mudahan keputusan ini jadi keputusan kita bersama ya, kembali mulai dari sekarang kembali ke rumah dengan bersama, sayangi anak, dan ketika terjadi hal seperti ini komunikasi itu jauh lebih penting. Dan kalau membutuhkan jasa saya lagi, nomornya ada di bawah ini. Baik, boleh kita tanda tangani draft kesepakatan ya. Enggak, Pak ini silakan. Di sini Pak. Ya, ini draft berita acara ini akan saya lanjutkan kembali ke APH ya, Pak Bu, silakan. Kalau sudah begini, sudah boleh dekat-dekatan dong Pak. Boleh pelukan? Sabar Pak, jangan di depan saya. Boleh dekat-dekatan, udah aman kan posisinya. Baik, terima kasih. Ayah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang menuju masa depan gemilang. Dan terima kasih sudah menggunakan jasa saya sebagai mediator. Dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, langgeng dunia akhirat. Sekali lagi terima kasih, respect yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal demikian. Baik Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak yang telah mengarahkan kami untuk ke depan. Kemudian saya juga meminta maaf kepada istri saya jika ada memang kelakuan saya di belakang yang mengganggu pikiran dia, kemudian dia membuat overthinking. Ya, saya meminta maaf karena itu adalah pure saya kerja itu buat keluarga saya, Pak. Tuh Bu, ya, komunikasi terpenting. Terima kasih.